Baik Bapak dan Bunda, nanti setelah kegiatan PMM ini, ya, nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan, ya. Namun kita mulai dulu untuk kegiatan PMM pada hari ini. Dari saya nanti akan saya lanjutkan setelah Ba'da Zuhur, ya. Ba'da Zuhur akan kita sambung kembali. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat semuanya, coba tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Sampai 5 loh ya, sampai 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, 5 kali tepuk 5. Oh, alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Nanti kalau nggak semangat saya kasih lagu, ya. Nah sekarang kita lanjutkan acaranya. Silakan Bu. Alhamdulillah karena bapak-bapak semua benar-benar semangat, berarti insya Allah udah siap untuk memperoleh materi dari Kak Zuhair ya. Semangat ya. Nah nanti habis ini ada makan siang seperti biasa. Ambil di kantor. Baik, langsung saja untuk ke acara inti selanjutnya. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan banyak ilmu. Tentunya ilmu baru karena ini kurikulum merdeka yang insya Allah baru tahun ini kita laksanakan di SDIT Nurul Araf. Semoga semuanya mendapatkan kemudahan dan tetap semangat buat Bapak Bunda Guru. Langsung saja untuk diseminasi pemanfaatan platform Merdeka Belajar atau PMM yang akan langsung diisi oleh Bapak Zahid Umair SPD. Kami persilahkan. Oke, sembari menunggu silakan bapak-bapak atau bunda-bunda bisa sekalian mendownload untuk yang PMM atau langsung diketik Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar itu langsung bisa diinstal ya, Merdeka Mengajar. Yang gambarnya ada anak, tangannya agak ke atas, kepalanya warnanya orange. Nah, itu langsung di download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak-bapak ibu sekalian? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin kita relax dulu ya bapak-bapak. Kalau misalkan saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Coba bapak-bapak ibu-ibu. Pagi. Kurang kompak. Pagi. Kalau saya bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam, ya malam tidur lah. Kalau malam kita mah istirahat, jangan berisik. Berarti kalau malam mah akan tepuk tangan. Kalau pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam ya. Oke, coba kita sama-sama. Siap.
Kita coba lagi Bapak-bapak. Sore. Oke Bapak-bapak Ibu-ibu yang kompak. Pagi. Siang. Sore. Siang. Malam. Sekali lagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Oke, sekali lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus konsentrasi karena kita sekarang mau belajar tentang kurikulum baru. Menteri baru, kurikulum baru juga. Oke, kita coba sekali lagi. Malam. Berarti belum fokus ya. Apa sudah lapar semua kayaknya? Sebentar lagi ya, sebentar ya. Fokus dulu, fokus dulu. Oke, sekali lagi. Ini terakhir. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Pagi. Siang. Malam. Ya udah Pak, kita tambahin. Nggak kelar. Oke Bapak-bapak sekalian, sudah dengar aplikasi PMM-nya? Oke, jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, kemarin saya bersama Bunda Lina itu mengikuti, kalau bahasa kita mah seminar ya, workshop lah gitu, tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ya kurikulum baru gitu. Dari ketika saya kuliah itu 2021 itu diterapkan dulu di perguruan tinggi. Saya bersama Pak Azul waktu itu iya Pak 2021 ya untuk PKL. Ya, diterapkan ketika pertengahan PKL. Kaget saya, wah kurikulum baru di pertengahan semester. Ternyata memang untuk perguruan tinggi itu adalah uji coba. Lalu tahun-tahun berikutnya seperti 2022 dan 2003 ternyata mulai diterapkan di sekolah dasar, SMP dan SMA. Untuk awal-awal itu Pak, dari perguruan tinggi dulu sebagai percobaan. Nah, di aplikasi di kurikulum merdeka ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, ternyata kita disuruh mendownload apa itu? Aplikasi yang namanya Merdeka Mengajar. Nah, aplikasi ini fungsinya apa sih Pak? Aplikasi ini buat apa sih Pak? Gitu. Perasaan waktu kita KTSP, waktu kita K13 revisi, nggak ada tuh kita disuruh download aplikasi. Boro-boro download aplikasi gitu kan? Kita aja ya udah ngajar yang ada di buku aja. Dan kenapa kurikulum merdeka harus pakai aplikasi gitu? Ternyata menurut Pak Menteri, Pak Nadiem itu yang namanya digitalisasi ya, ataupun zaman itu teknologi makin berkembang Pak. Jadi guru itu nggak boleh ketinggalan. Guru itu nggak boleh nggak boleh kalah dari para muridnya. Kalau muridnya sekarang Pak, namanya murid itu kita suruh bikin tugas, dia bisa pakai AI. AI itu apa? Kecerdasan buatan. Dia suruh bikin artikel, misalkan artikel tentang pentingnya sholat, dia tinggal buka aja tuh Telegram, nyari bot yang bisa bikin artikel, tinggal dia salin doang. Nah itu Pak zaman sekarang.
Makanya kenapa sekarang serba digitalisasi, serba harus pakai aplikasi, karena kita sebagai guru tidak boleh kalah dari murid-murid kita gitu. Begitu mungkin maksud dari Pak Nadiem. Nah, jadi di aplikasi PMM ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama melalui gawai ataupun handphone. Handphone kita mungkin ada yang punya Android, mungkin ada juga yang punya iPhone. Itu aplikasinya bisa di-download di App Store atau Play Store. Nama aplikasinya Merdeka Mengajar. Gambarnya kayak orang lagi senang atau gitu. Nah, yang kedua ini bisa diakses di browser atau di situs. Situsnya itu https://guru.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya kalau Bapak-bapak Ibu sudah mendownload, maka tampilannya akan seperti ini, tampilan awal aplikasi. Untuk tampilan awal yang Android itu ada di sebelah kiri. Mungkin yang sudah download silakan. Nah, untuk tampilan awal yang ada di situs itu gambarnya seperti yang ada di kanan. Atau mungkin jadi kalau ya kayak aplikasi-aplikasi biasa aja Pak, kita kalau misalkan login gitu, butuh email, butuh password dan lain-lain gitu. Nah, begitu juga dengan aplikasi PMM. Aplikasi PMM ini atau Merdeka Mengajar itu perlu namanya akun. Akunnya itu nggak sembarang Pak, nggak bisa pakai akun Gmail atau Google Mail atau pakai akun-akun email lainnya. Dia butuh akun khusus. Akun khususnya itu bagaimana? Yang akhirannya belajar.id. Misalkan seperti akun email saya zahid.umair@belajar.id. Nah, yang bisa mengakses akun belajar.id itu harus diaktifkan dulu Pak. Cara mengaktifkannya gimana? Bapak harus masuk Dapodik dulu. Bapak Ibu sekalian harus masuk Dapodik dulu. Ya, jadi mungkin yang beberapa belum masuk Dapodik, itu harus masuk Dapodik dulu supaya dia mendapatkan akses membuat belajar.id. Jadi ketika nanti di Dapodik, simpelnya itu kita isi email di biodata Dapodik kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai lupa email kita. Misalkan email saya itu zahid.umair10@gmail.com. Itu email saya, email baku saya. Nah, nanti ketika misalkan saya ingin membuat akun belajar.id itu harus sesuai dengan email yang ada di Dapodik. Makanya kita ketika membuat email jangan sampai lupa sama email dan passwordnya, karena itu berguna ketika kita membuat akun belajar.id. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu bagaimana sih kita cara login? Untuk cara login akun PMM itu ada dua cara, versi gawai dan versi PC atau situs. Untuk versi gawainya atau handphonenya, Bapak Ibu coba lihat di pojok kanan aplikasinya, pojok kanan bawah itu ada tulisan akun. Kan itu kiri ada beranda, lalu ada ide praktik, lalu ada info terkini dan ada akun. Nah, itu ada di pojok kanan bawah ada tulisan akun. Itu silakan ditekan. Ataupun yang di web yang mengakses lewat PC atau laptop bisa mengklik di pojok kanan atas yang tulisannya masuk ke PMM. Mungkin ada yang udah silakan. Nah, kalau sudah diklik tanda akun yang di HP ataupun tanda masuk ke PMM yang di PC, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Pak. Yang kita mulai dari pojok kiri itu ada tulisan masuk akun. Ini yang versi HP dulu ya Pak, Android. Jadi kita ketika sudah mengklik akun itu ada tulisan masuk ke akun. Masuk ke akun, terus ada tulisan di kotak biru itu masuk. Nah, yang kedua selanjutnya ketika kita sudah mengklik box yang biru itu masuk, kita klik lagi.
akan ada tampilan masuk dan akses program referensi untuk membangun pendidikan yang merdeka, dan di bawahnya ada logo Google sama box biru. Nah itu kita klik. Pas kita klik nanti akan muncul pilih akun. Pilih akun itu nanti ya akun yang ada di HP kita itu Pak. Jadi ketika kita masuk, ini sebenarnya pakai Google Pak, pakai Google. Cuma nggak bisa pakai akun biasa yang saya tadi bilang, harus pakai belajar.id. Dulu sebenarnya saya juga bingung. Dulu saya juga bingung. Apa sih perbedaannya antara akun biasa sama akun belajar.id ini? Waktu dulu saya ngekos 2021, itu tetangga saya ini minta bantuan karena saya keguruan juga. Pak, tolongin ini dong masuk login ke akun belajar.id. Saya yang belum pernah belajar juga bingung itu akun apa gitu. Ternyata pas saya lihat, oh ini akun Google, tapi dia kerjasama sama pemerintah untuk bikin akun email khusus belajar. Nah ini nanti akun ini bakal Pak terintegrasi, bakal nyambung ke hasil belajar siswa tersebut. Terus kayak Google Classroom lah jatuhnya. Misalkan kita masuk ke Google Classroom, ada guru, ada murid, kita kirim kirim email atau kirim tugas di Google Classroom. Nanti kan bakal nyampe tuh di email murid-muridnya. Ketika muridnya udah ngerjain, maka akan muncul notifikasi atau informasi si A udah ngerjain, si B udah ngerjain. Nah, akun belajar ID itu nggak jauh beda kayak gitu Pak. Nggak jauh beda dengan Google Classroom. Begitu juga dengan aplikasi PMM ini Bapak Ibu sekalian. Aplikasi PMM ini yang kita kita bayangkan ataupun kita ibaratkan ini sebagai Google Classroom. Tapi kalau Google Classroom kan cuma antara murid dan guru, antara ada tugas dan nggak ada tugas, antara ada penjelasan dan nggak ada penjelasan gitu ya. Nah kalau akun PMM ini dia bukan cuma fungsinya sebagai kelas doang, tapi fungsinya sebagai komunitas antar guru. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa nemu komunitas guru-guru, misalkan komunitas guru bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian bakal nemu di aplikasi PMM ini. Ataupun misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mencari praktik olahraga main bola gitu, bisa dicari di aplikasi PMM ini Bapak Ibu sekalian. Nah setelah kita masuk pilih akun, jangan lupa kita harus menggunakan akun belajar.id. Cara mendapatkannya yaitu kita harus masuk Dapodik Bapak Ibu sekalian. Kalau belum masuk Dapodik nggak bisa. Saya sudah coba pakai akun Gmail saya yang lain. Ternyata ketika saya pakai akun Gmail saya yang lain yang belum masuk Dapodik, dia minta verifikasi dari sekolah. Misalkan ya harus ngurus verifikasinya, dan kita harus ngomong ke operator sekolah yang bersangkutan. Nah nanti setelah kita udah masuk, tampilannya akan seperti yang di gambar 3. Sudah ada nama akun kita, ada foto profil dan lain-lain. Lalu di tampilan awalnya nanti ada nama kita yang sebelumnya, misalkan tampilan awalnya tidak ada nama kita gitu Pak, no polos di atasnya. Tapi ketika kita sudah masuk akun kita, maka akan ada ya sambutan lah, kayak di pojok itu sambutannya halo Zahid. Nah seperti itu. Lalu untuk login akun PMM di web itu nggak jauh berbeda. Setelah kita mengklik masuk ke PMM, kita masuk ke klik Google, klik masuk, nanti akan muncul jendela di browser lainnya. Kita pilih akun belajar.id kita, lalu ya akan masuk ke situs web ataupun akun PMM kita seperti itu. Nggak jauh berbeda tampilannya antara HP dengan laptop atau PC Pak. Jadi kalau saya lihat tadi, saya udah cek berkali-kali, tampilannya sama aja, nggak ada perbedaan. Nah, lalu di PMM ini ada apa aja sih Pak? Di PMM ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ada pertama yang paling penting tentang kurikulum merdeka. Itu ada panduannya, ada referensinya, ada perbandingannya dan lainnya. Lalu ada bahan inspirasi di aplikasi PMM ini seperti bukti karya dan video inspirasi.
Lalu yang terakhir ada kegiatan belajar mengajar dan pengembangan diri seperti pelatihan mandiri, komunitas, asesmen, perangkat ajar, CP, TP, dan ATP serta kelas. Saya coba. Nah, ini contoh aplikasi ataupun PMM yang ada di web. Tampilannya nggak berbeda Pak, nggak berbeda sama sekali dengan yang ada di HP, sama aja. Cuma kalau yang di laptop kelihatan lebih luas saja gitu, dibandingkan dari HP. Nah, di sini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini saya bisa Oke, karena sudah masuk ke teman, jadi kita break dulu Bapak-bapak Ibu sekalian. Mungkin setelah istirahat kita akan mengulas ataupun sudah disampaikan oleh Pak Zahid. Untuk itu kami persilakan Pak untuk melanjutkan materi yang tadi. Ya, terima kasih. Oke Bapak-bapak Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan untuk mempelajari mengenai aplikasi ataupun platform Merdeka Mengajar. Jadi kita sebelum zuhur sudah melihat cara bagaimana cara login ataupun cara masuk ke dalam aplikasi ataupun platform Merdeka Mengajar. Nah, tadi kita login menggunakan akun belajar.id. Bagi yang belum punya, maka harus masuk dulu ke Dapodik supaya bisa dibuatkan akun belajar.id-nya. Oke Bapak-bapak Ibu sekalian, sekarang kita harus menelaah ataupun mungkin kita membongkar, kita kupas satu-satu apa aja sih fitur ataupun hal-hal yang kita ambil di aplikasi platform Merdeka Mengajar ini. Nah, kita lihat di layar depan ini merupakan tampilan awal ataupun bisa kita sebut dengan beranda platform Merdeka Mengajar. Pertama yang kita lihat di sini adalah tentang kurikulum Merdeka. Jadi fitur awal ataupun fitur pertama yang dapat kita lihat di aplikasi ini adalah tentang kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita dapat melihat pertama garis besar seperti prinsip ataupun tujuan dari kurikulum Merdeka maupun perbedaan ataupun perbandingan dari kurikulum ini. Lalu ada namanya pembelajaran dan asesmen, lalu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka Bapak-bapak Ibu sekalian, pelajar Pancasila ini sangat ditekankan kepada anak-anak. Kalau dulu mungkin zaman Orde apa namanya Pak itu pelajarannya? P4 ya. Zaman Orde itu ada P4. Saya belum lahir. Tapi mungkin bapak-bapak sekalian yang dulu waktu SD ataupun SMA zaman Orde mungkin mempelajari namanya P4. P4 singkatannya apa? Pengamalan Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi pelatihan penataran pengamalan Pancasila. Ya kurang lebih seperti itulah Pancasila ujung-ujungnya. Nah, sekarang juga sudah mulai ditekankan kembali dengan adanya profil pelajar Pancasila. Karena menurut Pak Menteri, anak-anak zaman sekarang ataupun mungkin remaja-remaja, pelajar-pelajar zaman sekarang itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Itu dapat dilihat dengan banyaknya kasus-kasus seperti kekerasan, tawuran, bullying dan lain-lain. Maka diterapkanlah namanya penguatan profil pelajar Pancasila yang gak jauh-jauh dari nilai-nilai Pancasila itu.
yang tidak jauh dari nilai-nilai 5 sila di Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang mulia berada, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan kemanusiaan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya zaman sekarang mungkin tidak jauh berbeda ketika Orba itu ada namanya P4, di zaman ini atau kurikulum merdeka ini ada namanya profil Raja Pancasila. Jadi itu awalnya di aplikasi platform ini ada namanya tentang kurikulum merdeka, dijabarkan apa sih maksud dari kurikulum merdeka ini, apa tujuan dari kurikulum merdeka ini, lalu perbandingannya dengan K13 atau kurikulum sebelumnya itu apa. Nah, selanjutnya selain menjelaskan tentang kurikulum merdeka, di aplikasi ini juga ada namanya kegiatan belajar mengajar. Fitur ini kalau saya bilang menurut asumsi saya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan salah silakan dikoreksi. Kalau saya lihat ini nggak jauh berbeda dengan Google Classroom. Untuk kegiatan belajar mengajar, ada namanya asesmen murid, ada namanya perangkat ajar, ada namanya capaian pembelajaran, alur ujian pembelajaran, dan lain-lain. Asesmen itu apa, Bapak Ibu sekalian? Asesmen itu kalau bisa kita sederhanakan bahasanya ujian, tes. Cuma memang karena sekarang kurikulum baru, tentu saja ada sebutan-sebutan baru. Kayak dulu kita nyebutnya ujian sekolah, sekarang jadi PAS. Terus ganti lagi jadi banyak lah itu. Ganti lagi Pak Budi ya. Tadinya PAS jadi apa lagi Pak Budi? PSAT. Yang tadinya ujian sekolah berubah lagi jadi ujian akhir semester, berubah lagi jadi PAS, berubah lagi jadi PS, AT, dan semacamnya. Begitu pula dengan ya ini asesmen itu yang nggak jauh-jauh Pak. Ibaratnya cuma tes doang, tes kemampuan. Sampai mana sih kemampuan anak-anak? Sampai mana sih kemampuan murid-murid? Nah, di asesmen ini kita bisa mencari asesmen pembelajaran untuk murid-murid. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sini ada jenis asesmen pembelajaran. Kita bisa memilih. Misalkan kita ingin mencari asesmen untuk kelas 3 dan 4. Kita tinggal pilih, terus pilih mata pelajarannya, misalkan bahasa Indonesia. Pilih. Cari asesmen. Oh, belum ada tempatnya. Jadi ya karena ini aplikasi baru, platform baru, belum semua asesmen itu tersedia Bapak Ibu sekalian. Hanya beberapa pelajaran doang. Coba saya cari pelajaran. Bisa kita ambil atau bisa menang. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi di aplikasi ini ada asesmen. Asesmen ini tujuannya untuk memudahkan guru-guru. Misalkan kita ingin mengetes si anak ini pemahamannya sampai mana, si anak ini ngerti atau enggak, maka kita cari asesmen di aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak semua pelajaran sekarang tersedia, hanya pelajaran-pelajaran tertentu doang, seperti pelajaran kertas. Ataupun kemarin saya nyari pelajaran bahasa Inggris. Untuk pelajaran saya pun kayak informatika itu belum ada, karena namanya aplikasi baru masih dibuat lah. Nah di sini dijelaskan misalkan bagian tubuh hewan, capaian tujuannya bagaimana, rinciannya asesmen ini bagaimana, dan kita bisa mengunduh ataupun mendownload asesmen di aplikasi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan aplikasi ini pertama yaitu membantu guru-guru, membantu para pendidik untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah asesmen murid. Lalu misalkan di sini ada perangkat ajar juga. Kita masih belum paham bagaimana contoh perangkat ajar di kurikulum merdeka. Kita bisa mencontoh ataupun misalkan mencari perangkat ajar di aplikasi ini. Misalkan kita ingin mencari perangkat ajar kelas 5-6.
kita pilih mata pelajarannya bahasa contohnya yang lain nggak ada, jadi motor terus kita cari, mudah-mudahan ketemu. Nah seperti ini. Jadi perangkat ajar ini nggak jauh berbeda dengan modul atau bahan ajar. Ya misalkan kita nggak pengen terpaku dengan buku, bapak-bapak ibu sekalian, nggak melulu terpaku dengan buku yang ada di tangan kita. Kita ingin mencari contoh pembelajaran yang lain, maka bisa lihat di aplikasi ini di bagian perangkat ajar seperti itu. Tapi ya sekali lagi belum karena ini aplikasi baru atau platform baru, masih ada beberapa pelajaran yang belum tersedia di sini. Lalu juga kita misalkan ingin mencari CP, ATP dan semacamnya, itu bisa kita akses di bagian kegiatan belajar mengajar ini. Nah selanjutnya yang berbeda dengan K13 adalah di kurikulum Merdeka ini ternyata guru itu juga harus belajar. Guru itu harus belajar. Cara belajarnya bagaimana? Ada fitur namanya pengembangan diri. Pengembangan diri ini ada dua. Pertama ada pelatihan mandiri, yang kedua ada komunitas. Nah, untuk pelatihan mandiri ini bagaimana Bapak-Bapak Ibu sekalian? Jadi pelatihan mandiri ini kita coba klik, lalu kita klik bagian topik. Nah, di sini banyak modul-modul untuk guru. Modul-modul yang dikhususkan untuk guru itu belajar. Modul-modul ini isinya apa aja Pak? Bisa berupa artikel, bisa berupa video. Jadi ya kita harus nonton videonya. Nah di dalam misalkan saya mengklik mengenai penguatan transisi PAUD ke SD, di situ ada dua modul. Pertama modul penguatan transisi, yang kedua modul bagaimana membangun lingkungan belajar. Nah setelah kita belajar, setelah kita misalkan membaca artikel ataupun menonton video dari modul tersebut, nanti ada aksi nyata. Aksi nyata ini apa? Praktek. Bahasa kita mah ujian praktek Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kalau murid kan ada teori, ada praktik. Begitu pula dengan guru di aplikasi ini, ada teori, ada praktik. Kalau kurikulum sebelumnya yang namanya guru, yang namanya murid, praktik itu pernah dilaporin. Gak perlu dilaporin ke pengawas, gak perlu dilaporin ke pusat. Tapi kalau kurikulum Merdeka Bapak-Bapak Ibu sekalian, guru itu harus melaporkan. Melaporkannya bagaimana? Melalui aksi nyata. Bahasanya aksi nyata, tapi bahasa gampangnya mau praktek gitu. Jadi prakteknya harus dilaporin, harus difoto, harus diupload ke aplikasi ini, platform ini Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan kita udah ikutin pelatihan, udah praktik, nanti kita bakal dapat sertifikat untuk guru. Jadi kalau aplikasi ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau kita kan belum jadi guru penggerak ya, ini untuk guru penggerak itu sifatnya wajib, karena dia udah jadi guru penggerak, guru kurikulum Merdeka. Karena kita baru menerapkan di SD kita ini, ya jadi ya status kita masih belum jadi guru penggerak. Dan guru penggerak itu juga harus ada pelatihan juga Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kayak dulu kita misalkan praktik ke murid bikin toge dari kacang hijau ditaruh di ampas basah. Nanti kalau misalkan udah tumbuh kita story itu ke guru-guru kita. Pak Bu, ini udah Bu. Oh ya udah bagus, kasih nilai selesai. Kalau sekarang mah ya kita lapor ke gurunya lapor ke bisa ataupun ke platform Merdeka Belajar. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, guru itu dituntut untuk aktif. Jadi nggak cuma ngasih tahu ke murid doang, tapi juga harus melaporkan kegiatan-kegiatan belajarnya. Jadi contoh untuk guru-guru yang lainnya, supaya misalkan ada guru misalkan di sekolah A, sekolah ini fasilitasnya kurang memadai, misalkan nggak ada lab IPA, nanti dia bisa mencontoh guru
yang mengupload praktiknya itu Pak, misalkan praktik menanam toge. Oh ternyata nggak perlu fasilitas, cukup dengan botol bekas minuman ataupun gelas aqua, taruh kapas basah, taruh toge, tumbuh, taruh biji kacang hijau, tumbuh dari itu. Atau misalnya kayak praktik bikin lampu paralel, ya itu kalau dulu kan kita bikin nyala, udah selesai Bapak-Bapak sekalian. Tapi kalau sekarang itu harus dilaporkan, harus diupload, bahasanya mah diupload kemana? Di aplikasi ini Merdeka Mengajar. Jadi ada namanya pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ada topik, ada topik, ada aksi nyata. Topik itu adalah ya sebagai bahan untuk belajar kita. Aksi nyata itu adalah praktiknya. Jadi ada teori untuk kita, ada praktik untuk kita sebagai guru, dan aksi nyata ini di-upload ke platform ini. Yang misalkan nih contoh saya coba ulang saja. Ini contohnya guru ini mengupload aksi nyatanya. Jadi aksi nyata yang seperti ini, ada judul, ada subjudul, terus ada nama guru tersebut, dari SD mana, dari asal mana, terus ada fotonya juga. Nah terus kayak bikin presentasi pas kuliah aja, Bapak sekalian. Tuh kayak bikin presentasi pas kuliah. Nah tapi di presentasi ini ada foto kegiatan muridnya. Jadi seperti itu, ketika guru itu belajar teori, dia juga harus belajar praktik, dan praktiknya ini dilaporkan di platform media mengajar, platform Merdeka Mengajar. Nah seperti ini Bapak-Bapak sekalian contohnya. Tuh, jadi guru dituntut untuk aktif di kurikulum Merdeka ini. Jadi ya serba digital. Jadi Pak Nadiem pengennya kita serba digital, nggak melulu di kelas, tapi di luar kelas pun guru harus aktif, guru sekalian. Nah, lalu yang terakhir ada namanya mencari dan berbagi inspirasi. Di sini ada video inspirasi, ya kumpulan video-video, misalkan Bapak-Bapak Ibu sekalian kurang paham dengan materi ataupun dengan pembelajaran, bisa mencari video inspirasi untuk mengajar. Lalu juga ada bukti karya. Nah, contoh ini bukti karya ataupun ya sebenarnya ini aksi nyata juga sih jatuhnya. Tapi ini bisa berupa video ataupun berupa presentasi seperti ini. Lalu juga ada fitur kelas. Fitur kelas ini Bapak-Bapak Ibu sekalian seperti Google Classroom buat kelas, tapi kelas di platform ini murid-muridnya harus punya akun belajar.id. Makanya yang jadi operator PR juga Bapak-Bapak Ibu sekalian harus masukin data-data muridnya supaya datanya itu ada di platform ini. Itu untuk untuk aplikasi platform Merdeka Mengajar Bapak-Bapak sekalian seperti itu. Jadi isinya ya nggak jauh berbeda dengan Google Classroom, tapi dia ada tambahan seperti pengertian tentang kurikulum Merdeka. Lalu misalkan ada fitur untuk menilai murid gitu. Lalu juga ada fitur untuk pengembangan diri kita. Jadi kita nggak perlu ikut seminar ini itu, kita tinggal langsung akses di pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri kita kerjakan modulnya. Setelah kita kerjakan modulnya atau teorinya, kita praktikkan, dan praktiknya itu di-upload di aplikasi ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi nggak cuma kita udah belajar, misalkan kita belajar tentang
rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya udah selesai gitu. Enggak, kalau di platform ini rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah gimana? Kita sholat, kita berzakat, kita bersedekah dan lain-lain. Itu difotokan, didokumentasikan dan di-upload di aplikasi ini Bapak-Bapak sekalian. Tapi ini jangan dijadikan beban. Memang kelihatannya kayak banget ya, guru harus, berarti guru harus nggak bisa lepas dari HP, nggak bisa lepas dari komputer. Tugas utama guru yaitu Bapak Ibu sekalian kita ngajar. Udah yang ini mah seringan gitu. Gak usah, kalau kita kayak kuliah gimana sih Bapak Ibu sekalian, kita kuliah kan kita belajar, tapi ada presentasinya juga kan, anggap aja kita kuliah. Terus ini ada bagian untuk presentasinya gitu. Jadi nggak usah dianggap, oh ini harus wajib itu, harus banget kita upload. Udah perlahan-lahan aja. Kalau misalkan kita ada waktu luang, ya kita kerjakan gitu. Jadi saling menyelam, saling mendayung, 2-3 pulau terlampau gitu. Sambil kita ngajar, kita melakukan praktik yang ada di platform ini. Misalkan ya tadi kita belajar mengenai rukun iman, kebetulan kita lagi ngajar tentang rukun iman. Ya udah, kita ini aja, kita udah belajar teorinya, kita praktikkan kepada anak-anak. Nanti anak-anak mempraktikkan apa yang kita ngomongin, kita fotoin, kita lapor ke aplikasi ini. Kayak gitu Bapak-Bapak sekalian. Jadi ya tugas utama ya tetap ngajar gitu. Dan soal kayak begini mah kayak pelatihan mandiri itu kita anggap sebagai sampingan aja. Gak perlu kita harus wajib kita kerja ini itu enggak sama. Jadi nanti kita malah meninggalkan kewajiban utama kita yaitu ngajar. Nah, kita udah membahas mengenai platform ini Bapak-Bapak sekalian. Kenapa saya bilang kita harus masukkan data kita ataupun data siswa kita ke Dapodi? Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya semacam laporan tentang sudah berapa persen sekolah ini mempunyai akun belajar.id, sudah berapa persen murid ini masuk ke Dapodi, sudah berapa persen guru-guru mengaktifkan akun Dapodi ataupun akun belajar.id-nya. Coba kita lihat. Nah, ini kita kan SDIT nomor cut-off. Kita lihat contohnya tipe akun peserta didik jumlah tersedia ada 642. Jadi sudah ada 642 siswa yang masuk Dapodi, tapi belum ada yang diaktifkan akunnya. Lalu ada juga guru 35 orang masuk Dapodi, tapi baru 2 yang diaktifkan. Jadi seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Kurikulum Merdeka ini semuanya tuh terintegrasi, terdigitalisasi, nyambung semua. Tadi misalkan akun belajar.id nyambung ke aplikasi PMM, terus nyambung ke laporan yang ada diagram, ada persenan-persenan ini. Lalu ada lagi nyambung lagi kemana? Ke rapor pendidikan. Kalau kata kita mah rapor sekolahan, nilai sekolahan ini bagaimana. Nah, di rapor pendidikan ini Bapak-Bapak sekalian, tadi yang kita sudah disebar di grup, itu ada situasi di satuan pendidikan saat ini. Jadi di kurikulum Merdeka ini juga bukan hanya murid yang dinilai, bukan hanya guru yang dinilai, tapi sekolah juga dinilai Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh bagaimana Dinas Pendidikan menilai sekolah kita. Waktu tahun kemarin Bapak-Bapak Ibu sekalian ada yang mengisi survei yang banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada Sulenjar ya sebutannya. Nah, itu hasil dari survei itu Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam penilaian ini. Masuk ke dalam penilaian dan juga ke dalam ke dashboard. Seperti misalkan laporannya guru udah berapa persen yang aktifin akunnya, murid udah berapa persen yang aktifin akunnya, terus juga nyambung lagi ke rapor pendidikan sekolahnya, gimana keadaan sekolahnya, apakah sekolahnya ada kemajuan atau ada
penurunan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kurikulum Merdeka ini menuntut kita untuk apa? Untuk digital, harus mengadakan teknologi. Jadi guru nggak cuma kerjanya nulis di papan tulis, nggak cuma nulis di kertas, tapi harus paham dengan teknologi, paham dengan internet seperti itu. Memang bagi saya, mungkin bagi anak-anak muda itu simpel gitu. Tapi untuk guru-guru yang sudah sepuh, mungkin guru-guru yang sudah usia lanjut, lagi juga berat bagi guru-guru yang sudah usia lanjut, karena mereka menghadapi namanya teknologi apa kaget dengan teknologi yang tadinya mereka melihat apa hidup dengan ya di rumah baru ada telepon atau televisi, tiba-tiba HP yang tadinya ada tombol-tombolnya jadi layar doang. Yang tadinya nggak ada komputer, nggak ada laptop, tiba-tiba banyak yang pakai komputer sama laptop. Yang tadinya ada internet, yang tadinya nggak ada internet, jadi banyak internet. Jadi memang guru dituntut selain untuk mengajar murid harus adaptasi dengan teknologi. Tapi jangan jadikan ini beban Bapak Ibu sekalian, karena kewajiban utama kita tetap ajar apapun itu. Ya kalau kayak misalnya platform gini, platform mereka mengajar, terus rapor pendidikan ini kan tugas kita mah biarkan dinas saja gitu yang menilai. Kalau kayak platform mereka mengajar juga jangan jadikan sebagai beban, jadikan aja sebagai alat bantu mengajar. Misalkan kita lagi bingung gitu, pengen ngajar apa, materi udah habis, kira-kira enaknya ngajar apa ya? Ya udah kita tinggal buka aja nih misalkan platform ini, aplikasi ini, kita cari inspirasi, kita cari ide di dalam aplikasi ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi platform Merdeka Mengajar. Mungkin kalau saya bilang ini ada terlalu banyak informasi yang masuk sampai kita bingung. Tapi ya kembali lagi jangan dijadikan itu boleh bingung, santai aja. Karena kewajiban utama kita sekali lagi adalah mengajar murid-murid. Dan ini kita jadikan sebagai sampingan aja. Dan juga kalau Bapak Ibu sekalian tahu, kalau lihat persenan ini 38%. Jadi kita menuntut ya dinas pendidikan itu menyuruh ataupun mewajibkan, tapi menyuruh guru untuk terus mengakses aplikasi ini. Nanti itu setiap kabupaten daerah itu dinilai. Ini daerah ini paling banyak mengakses aplikasi PMM. Daerah ini paling sedikit mengakses aplikasi PMM. Jadi guru ya di kurikulum Merdeka ini ternyata disuruh untuk terus mengakses platform ini, platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sekalian. Ya cuma kalau kata saya nggak usah ribet-ribet. Kalau misalkan kita memang yang kita mengakses yang kita perlukan aja. Ya misalkan kita nggak ngerti dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian, ya kita akses, kita ya udah klik aja apa sih kurikulum Merdeka itu, bedanya dengan jelas apa sih? Atau enggak misalkan kita ingin menilai pemahaman murid kita sampai mana sih murid kita paham, ya udah kita coba akses aja asesmen murid. Jadi kembali lagi aplikasi ini bukan untuk membebani kita, tapi digunakan sebagai membantu guru, membantu dalam ya pertama mengajar, yang kedua menilai murid, dan yang ketiga sebagai pelatihan untuk guru itu juga. Jadi menambah ilmu guru tersebut. Jadi ya gitu, guru bukan hanya mengajar, tapi juga guru harus belajar, mengajar, belajar, dan juga mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasannya kurang jelas. Karena saya pribadi juga baru mempelajari aplikasi ini. Jadi kalau misalkan ada salah kata atau salah dalam pemahaman, mohon diupakan, itu maaf yang sebenarnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Said, untuk yang pengaktifan akun belajar ID kan kita banyak yang belum aktif. Nah, bagaimana kalau dipandu caranya untuk mengaktifkan akun belajar ID, terutama bagi bapak dan bunda guru yang sudah masuk Dapodik. Bagi bapak dan bunda guru yang baru, mungkin nanti akan bertahap dimasukkannya, ya. Supaya akun belajar ID semuanya bisa aktif dan bisa nanti bisa membantu untuk meningkatkan nilai pendidikan. Jadi kita sempat singgung berkali-kali mengenai belajar.id. Tadi saya sebutkan bahwa untuk mengaktifkan akun belajar.id, si guru ataupun pendidik tersebut harus masuk ke Dapodik. Jadi kalau di Dapodik itu nanti ada identitas, ada nama, tanggal lahir, tanggal lahir dan semacamnya, lalu ada email juga. Itu perlu diisi Bapak Ibu sekalian. Maka ketika misalkan operator skala bersangkutan meminta Bapak Ibu sekalian untuk minta biodatanya untuk dimasukkan ke Dapodik, harap dikasih dengan sebenar-benarnya. Begitu pula dengan akun emailnya. Akun emailnya harus email yang aktif. Ingat password, ingat emailnya itu apa. Tadi saya sebutkan misalkan email saya zahid.email.com, ya password saya tahu sendiri gitu, dan itu email aktif, maka saya masukkan email tersebut ke dalam Dapodik. Nah, ketika data kita sudah masuk Dapodik, sudah diverifikasi, terus kita ingin mengaktifkan akun belajar.id kita, Bapak Ibu sekalian, kita cari aja di browser itu belajar.id. Nanti kita diarahkan ke website ini, masih ke sini. Lalu di bagian kanan itu ada tulisan cari tahu status akun belajar.id Anda di bawah. Nah, lalu kita pilih kita pengguna, misalkan kita pendidik atau tenaga pendidikan, terus kita cari akun belajar.id, kita klik cari akun belajar.id, kita tulis NPSN sekolah kita. Jadi harus tahu juga NPSN sekolah yang bersangkutan. Dan biasanya sekolah yang sudah ada NPSN itu adalah sekolah yang sudah mendapatkan perizinan dari pendidikan, dinas pendidikan. Jadi kalau misalkan ketika ditanya sekolah ini udah ada NPSN itu belum, gitu, ya berarti harus diurus perizinannya. Nah, ketika kita sudah memasukkan NPSN kita, nanti kita akan diminta memasukkan nama lengkap. Misalkan nama lengkap saya terus nama lahir juga harus nama lahir asli kita, nggak boleh asal-asalan. Nah, nanti kalau misalkan akunnya sudah aktif, akan ada email kita di sana. Tapi bagaimana kalau misalkan akunnya belum aktif, Bapak-Bapak sekalian? Misalkan kita kembali lagi pilih peserta didik. Bapak-Bapak sekalian, kalau misalkan akun kita belum aktif, nanti bakal muncul seperti ini. Kami belum menemukan akun belajar.id Anda. Tadi Bu Suci sudah masuk Dapodik, tapi belum masuk, belum aktif akunnya. Seperti ini, statusnya belum aktif. Kalau ke bawah,
aktifkan akun. Kita klik aktifkan akun. Terus pilih bagaimana nanti menerima akun Belajar ID. Begitu Bapak Ibu sekalian, yang saya bilang, jadi ketika email kita yang belajar.id beraktif, kita harus hafal email yang ada di dapur kita, dan email tersebut harus aktif. Karena apa? Karena nanti belajar.id ini akan mengirimkan kalau kita mah pada verifikasi. Ini udah apa ya coba yang lagunya 2 detik. Berapa lagi? Oh, salah. Yang saya coba untuk email yang mungkin saya. Iya, bila kualitas harus dibuat di. Nah, ini contoh contoh email Belajar ID yang dikirimkan ke saya Bapak-Bapak sekalian. Jadi setelah kita tulis setelah kita klik aktifkan akun, nanti kita bakal diminta ini mau ngirimnya kemana, ke email pribadi kita atau bisa ke operator langsung. Jadi nanti operator yang ngurus. Nanti kita minta kirim, kita klik kirim di akun, nanti bakal dikirim email seperti ini yang isinya email Belajar ID kita sama password awal. Terus nanti kita tinggal klik aja mulai aktifkan akun pembelajaran saya dan kita diarahkan ini email. Terus kita pilih emailnya. Kalau misalkan sudah aktif ya berarti nggak perlu lagi. Jadi seperti itu. Kenapa saya bilang kalau misalkan kita masuk dapodik kita harus mengisi data atau biodata kita sebenar-benarnya, karena terutama ingat ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti ketika kita ingin mengaktifkan Belajar.id, mengaktifkan mandiri, mengaktifkan akun itu kita sendiri, kita itu harus hafal email mana yang kita masukin ke dapodik Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti tadi saya bilang, email yang saya masukin ke dapodik zahidi@sekolah.com. Nah, kalau udah masuk ke dapodik, kita sudah hafal emailnya, kita ingin mengaktifkan akun Belajar.id kita, nanti dia si Belajar.id ini bakal ngirim email ke kita. Emailnya isinya mengenai usernya ataupun email Belajar.id, yaitu misalkan akun email Belajar.id saya itu zahid221@guru.sd.belajar.id. Lalu juga kita bakal dikasih password awal. Tapi nanti kalau misalkan kita udah mengaktifkan akunnya, biasanya kita disuruh ganti password. Begitu. Jadi ya saya tekankan lagi, ketika misalkan kita masuk dapodik ataupun ada sekolah, misalkan sekolah, si sekolah ini mengajukan nama kita ke dapodik, maka isilah datanya dengan sebenar-benarnya. Begitu pula dengan emailnya, jangan asal. Kalau perlu, nggak perlu lagi, wajib email yang aktif, yang hafal password dan emailnya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian harus email aktif? Kalau email kita aktif, kita nggak bakal bisa dapat email dari Belajar.id ini, nggak dapat surat. Jadi kalau misalnya kita mau aktifin, ya gimana caranya? Kalau misalkan email kita nggak aktif, ya itu kembali lagi kita mengisi di dapodik harus pakai email yang aktif dan passwordnya hafal supaya memudahkan kita untuk mengaktifkan akun kita seperti itu. Jadi ketika kita sudah menerima surat dari Belajar.id, itu isi suratnya ada emailnya itu email Belajar.id punya kita, lalu ada password. Nah, terus di bawahnya ada mulai aktifkan akun pembelajaran saya. Kita klik, nanti kita klik, kita masukin email sama passwordnya. Terus kalau kita masukin email sama password, biasanya kita disuruh ganti password. Seperti itu. Ya, pertanyaan
Bapak Ibu sekalian mengenai mengaktifkan akun belajar.id. Mungkin tadi saya kurang jelas dalam menerangkannya. Ya, silakan Pak ini. Kebetulan saya kemarin sudah secara mandiri ya membuka ini adalah sudah aktif nih, tinggal saya mengakses untuk jaringan ini SPM-nya. Mungkin nanti saya koordinasi sama Pak Ibu Kalau misalkan udah aktif, ya sudah Pak, langsung aja. Karena saya bilang tadi di dashboard ini itu kan ada persenan-persenan di dalam angka-angka ini. Jadi itu angka-angka ini maksudnya adalah udah berapa banyak guru yang masuk ke guru di SD ini, dan berapa banyak akun yang tersedia. Kalau misalkan tadi akun Bapak sudah aktif, berarti nanti dia akan nambah di total akun aktivasi. Ini kan baru aktif 2 nih. Tapi kan tadi Bapak baru aktifin ya. Nanti akan ada update selanjutnya. Di update selanjutnya kalau misalkan nambah, berarti aktivasinya sukses, seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika misalkan kita pindah sekolah, kita udah masuk ke kodik nih, terus kita pindah sekolah. Misalkan Bapak Ibu sekalian sebelumnya dari sekolah negeri, di sekolah negeri sudah masuk ke kodik, terus Bapak Ibu sekalian pindah ke SD General, itu harus diurus dengan kodik. Kenapa? Karena supaya datanya itu sinkron dengan data yang ada di SD ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nggak mengurus kodiknya, data-data ibu bapak sekalian itu masih nyangkut di SD sebelumnya, dan itu ya sangat berpengaruh. Karena saya bilang untuk kurikulum ini ataupun untuk zaman Menteri Pan ini apa serba digitalisasi, harus nyambung ke internet, harus sinkron data ini data itu, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya seperti itu. Kembali lagi saya ingatkan, ketika kita sudah masuk ke kodik, kita isi data kita dengan sebenar-benarnya, karena itu akan berpengaruh terhadap aktivasi akun belajar.id. Sebenarnya bukan hanya belajar.id ya, tapi saya kurang paham juga soal kodik. Itu bisa nyambung hal-hal lain juga Bapak Ibu sekalian. Dan kodik itu bukan hanya mengenai belajar.id doang, tapi ya adalah mungkin pemberkasan dan semacamnya itu nyambung juga tidak kodik itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian mengenai akun belajar.id? Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kayak kasus sama Juje atau Ustaz Juje, beliau lupa sama emailnya, sudah masuk ke kodik. Yang sama sudah masuk ke kodik ya Pak, sudah masuk ke kodik. Terus pas ingin mengaktifkan akunnya, akun belajar ini udah ada nih, tapi posisinya belum aktif kan. Pengen aktifin akunnya, Pak Uje lupa sama emailnya, email yang pernah dimasukin ke kodik. Nah itu bagaimana Bapak Ibu sekalian harus menghubungi operator sekolah tersebut, atau mungkin bisa ngomong ke lagi atau ke guna kalau mau mengubah email tidak kodik. Jadi yaitu makanya saya bilang kenapa kita harus ingat sama email yang dimasukin ke kodik. Kayak kasus KUJ itu karena mungkin sebelumnya sedang di HP dan beda emailnya, jadi nggak bisa diaktifkan karena nggak tahu gimana. Ya kalau misalkan kita klik kirim tapi emailnya nggak nyampe, jadi kita nggak bisa ngaktifin Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengganti email yang ada di kodik, silakan hubungi ke operator sekolah.